Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki pembelajaran pertama belajar dari rumah untuk anak-anak saja di kelas 9. Materi yang akan Ustazah sampaikan pada hari ini dengan judul bilangan berpangkat dan bentuk akar. Yang akan Ustazah sampaikan pada hari ini untuk anak-anak Ustazah di kelas 9 itu adalah bilangan berpangkat terlebih dahulu. Anak-anak saja sambil perhatikan slide yang Ustazah berikan ya. Yang pertama, Ustazah mau menekankan kembali terkait pengertian perpangkatan bilangan. Kalau Ustazah misalkan bilangan tersebut adalah A, maka menurut anak-anak Ustazah, kalau A pangkat 3 itu sama dengan A kali A kali A, atau A pangkat 3 itu sama dengan A kali 3. Ayo pikirkan yang mana yang benar ya. Kita lihat, nah A pangkat 3 itu berarti A dikali A dikali A sebanyak 3 kali, bukan A kali 3. Nah, sebagai contoh, 2 pangkat 5 itu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali, hasilnya adalah 32. Jadi jangan salah ya, 2 pangkat 5 sama dengan 2 kali 5, 10. Itu sudah salah. Nah, dari sini Ustazah harapkan anak-anak Ustazah bisa mengerti bahwa perpangkatan bilangan merupakan perkalian berulang dari bilangan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat perpangkatan. Sifat-sifat perpangkatan ada 5. Nah, yang pertama, perhatikan A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Dengan syarat bilangan pokoknya sama. Bilangan pokok itu yang mana sih Ustazah? Bilangan pokok itu ya si A. Ya. Jadi angka di A itu harus sama. Nah, kalau perkalian maka pangkat ditambah. Contohnya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Sudah jelas ya, bilangan pokoknya sama-sama 3. Nah, berarti kalau perkalian maka pangkat ditambah. 3 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 sama dengan 243. Contoh kedua, kalau Ustazah menggunakan huruf, B pangkat 5 dikali B pangkat 3 itu sama dengan B pangkat 5 tambah 3, berarti sama dengan B pangkat 8. Bilangan pokoknya sama-sama B, berarti kalau perkalian pangkat ditambah. Nah, B pangkat 8 itu nggak usah dihitung, karena huruf tidak bisa dihitung ya. Selanjutnya sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu adalah pembagian. Syaratnya masih sama ya, bilangan pokok harus sama. Jadi A pangkat M dibagi A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M kurang N. Jadi tadi kalau kali pangkat ditambah, berarti kalau bagi pangkat dikurang. Nah, itu kata kuncinya ya. Contohnya, contoh pertama, 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 4. Itu sama dengan 5 pangkat 7 kurang 4, yaitu 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 adalah 125. Nah, kalau saja menggunakan huruf, M pangkat 5 dibagi M pangkat 3. Berarti M sama dengan 5 dikurang 3 menghasilkan M pangkat 2. Kemudian contoh yang ketiga, jika bilangan pokoknya hanya 1, kemudian pangkatnya 2 kali. Di dalam kurung ada, di luar kurung juga ada. Maka pangkat itu dikalikan. Ya. Nah, sekarang perhatikan contohnya. 2 pangkat 2, kemudian berpangkat lagi 3. Maka kalikan saja pangkatnya. Pangkatnya 2 kali 3 berarti 6, maka 2 pangkat 6 sama dengan 64. Contoh yang kedua, kalau saja menggunakan huruf, X pangkat 5 dalam kurung, kemudian di luar kurungnya juga berpangkat 2. Maka tinggal pangkatnya dikalikan, 5 kali 2 menghasilkan X pangkat 10. Mudah-mudahan dari sifat 1 sampai 3 paham ya? Kita lanjut ke sifat keempat. Sifat keempat, nah ini bilangan pokoknya tidak sama ya. Ada A, ada B, berarti kan tidak sama, tetapi pangkatnya yang sama. Jadi A kali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Artinya kalau pangkatnya hanya 1 di luar, maka
pangkatnya itu adalah milik si A dan pangkat M itu juga milik si B. Supaya paham lebih contoh ya. Contoh pertama, 2 kali 3 pangkat 2. Kalau kita gunakan yang di atas tadi, sifat keempat, maka 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 ya kan? 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9. Hasilnya 36. Atau boleh juga anak-anak saja langsung kalikan yang di dalam kurung. Jadi 2 langsung dikalikan dengan 3, 6, berarti 6 pangkat 2 sama dengan 6 kali 6. Hasilnya juga sama 36. Silahkan anak saja pilih yang mana, jawaban juga sama, yang penting benar. Nah, kemudian yang kelima, jika pembagian atau pecahan, otomatis bilangan pokoknya juga tidak sama ya. A per B pangkat M. Maka pangkat M di sini adalah milik si A atau milik pembilang dan juga milik si B, penyebut. Atau dengan kata lain, pangkat M itu adalah milik yang di atas dan juga milik yang di bawah. Contohnya, 2 per 5 pangkat 2. Itu sama dengan 2 pangkat 2, 5-nya juga pangkat 2. 2 pangkat 2, 4, 5 pangkat 2, 25. Jadi jawabannya 4 per 25. Nah, selanjutnya, selain 5 sifat yang Ustazah sampaikan tadi, untuk bilangan berpangkat ini ada 3 bagian yang dikatakan sebenarnya itu adalah bilangan berpangkat tak sebenarnya. Nah, yang pertama itu adalah bilangan berpangkat 0. Ya. Nah, A pangkat 0 itu sama dengan 1 dengan syarat A itu bilangan real dan A-nya tidak boleh bernilai 0. Nah, contohnya ini sudah ketentuan ya. Jadi angka berapapun jika pangkatnya 0 hasilnya 1. Mau itu angka kah, mau itu huruf kah, jika pangkatnya 0 yang perlu pian ingat hasilnya adalah 1. Nah, 3 pangkat 0 sama dengan 1. Minus 5 pangkat 0 sama dengan 1. X pangkat 0 hasilnya juga sama dengan 1, dan lain-lain. Bahkan 1 juta pangkat 0 pun hasilnya juga 1. Boleh nanti dicek anak-anak saja di kalkulator ya. Kemudian yang kedua, bilangan berpangkat bilangan bulat negatif. Nah, bagaimana kalau pangkatnya itu negatif? Nah, kalau pangkatnya negatif, maka harus kita rubah jadi pangkat positif. Caranya gimana? A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Dengan A itu bilangan real dan A-nya juga tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, jadi A pangkat minus N itu kan posisinya di atas. Ya kan? Kalau kita mau merubah jadi pangkat positif, maka A pangkat minus N-nya turunkan saja ke bawah menjadi per A pangkat N. Kemudian di atasnya itu, karena di depan A itu tidak ada angka, berarti nilainya 1. Maka pembilangnya 1. Supaya paham langsung ke contoh ya. Contoh yang pertama, 5 pangkat minus 2. Nah, yang berpangkat kan 5 nih. Supaya pangkatnya jadi positif 2, maka 5 pangkat minus 2-nya turunkan ke bawah. Jadi 5 pangkat 2. Jadi 1 per 5 pangkat 2 sama dengan 1 per 25. Contoh kedua kalau pakai huruf. Y pangkat minus 5, nah itu sama dengan 1 per Y pangkat 5. Selanjutnya, 2X pangkat minus 3. Nah, sekarang di situ ada angka 2 di depan X. Nah, angka 2 di depan X itu kan pangkatnya 1 dan dia positif. Nah, kalau sudah positif berarti posisinya tidak usah dipindah, tetap berada di atas. Berarti 2-nya di atas. Kemudian yang berpangkat negatif kan adalah X. Nah, X ini supaya jadi pangkatnya positif, maka kita turunkan ke bawah. Jadi X pangkat 3. Nah, selanjutnya bilangan berpangkat pecahan. Nah, jadi pangkat itu tidak selalu bilangan bulat, bisa jadi pecahan. Nah, kalau pecahan kayak gimana? Nah, Ustazah contohkan ya. 9 pangkat 1 per 2. Berapa hasilnya? Nah, kalau ketemu soal yang berpangkat pecahan, Ustazah sarankan pian buat kurung dulu ya, seperti yang Ustazah contohkan di slide. Kurung, kemudian pian tuliskan di luar kurung itu pangkat soalnya. Di situ pangkat soalnya adalah 1 per 2, jadi tuliskan di luar kurung itu 1 per 2. Nah, kemudian yang di dalam kurung pian isi
pian isi dengan pangkat yang sesuai dengan penyebut pangkat pecahan tadi. Nah, 1/2 penyebutnya adalah 2. Nah, berarti pian letakkan di dalam kurung itu pangkat 2. Nah, kalau sudah pian letakkan dalam kurung itu pangkat 2, sekarang pian lihat soal. Soalnya adalah angkanya 9. Nah, berarti pian cari angka berapa yang pangkat 2 hasilnya 9. Ya, jelas ya? Angkanya adalah 3, karena 3 pangkat 2 adalah 9. Nah, kemudian masih ingat sifat yang ketiga, kalau pangkat 2 kali di dalam kurung ada, kemudian di luar kurung ada, maka pangkat dikalikan. Nah, tinggal dikalikan 2 dikali 1/2, otomatis 2-nya dicoretkan, habis. Sisanya pangkat 1. Berarti kalau 3 pangkat 1 adalah 3. Contoh lagi yang kedua. 32 pangkat 2/5. Nah, sama, bikin kurung dulu, kemudian pian tulis pangkat di soal 2/5, kemudian penyebutnya adalah 5. Berarti yang di dalam kurung harus pangkat 5. Angka berapa jika pangkat 5 hasilnya 32? Oh, ternyata adalah 2. 2 pangkat 5 itu adalah 32. Nah, kemudian masuk lagi ke sifat ketiga. Sifat pangkat yang ketiga, kalau pangkatnya 2 kali, di dalam ada, di luar ada, maka pangkat dikalikan. Nah, jadi 5 dikali 2/5 otomatis 5-nya dicoret, sisanya pangkat 2 kan? 2 pangkat 2 sama dengan 4. Gimana anak-anak saja? Mudah-mudahan paham ya. Kita lanjut dulu materi berikutnya. Nah, sekarang contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan hasil operasi berikut dalam bentuk pangkat bulat positif. Contoh yang pertama, 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 7. Bilangan pokoknya sama, berarti ini masuk sifat 1. Kalau sifat 1 bila kali pangkat ditambah, berarti 4 tambah 7, 11. Berarti jawabannya 3 pangkat 11. Kemudian yang B, 2 pangkat 3, kemudian pangkat lagi 4, dibagi setengah pangkat 2. Nah, kerjakan dulu satu-satu. Kerjakan dulu bagian yang pertama, pangkatnya 2 kali. Bila pangkatnya 2 kali, berarti pangkat dikalikan. 2 dikali 3, 2 pangkat 3 kali 4. Nah, hasilnya adalah 2 pangkat 12. Nah, kemudian setengah pangkat 2, berarti satunya pangkat 2, duanya juga pangkat 2. Nah, 1 pangkat 2, ya hasilnya 1 kan? Nah, 2 pangkat 2, supaya posisinya sejajar dengan 2 pangkat 12, maka 2 pangkat 2 dinaikkan ke atas. Nah, kalau dinaikkan ke atas, awalnya dia akan positif. Maka kalau dia berpindah tempat dari bawah ke atas, maka dia menjadi negatif. Jadi, 2-nya menjadi 2 pangkat minus 2. Nah, bilangan pokoknya sudah sama kan nih, sama-sama 2. Pangkatnya aja yang beda, pangkat 12 sama pangkat minus 2. Kalau bilangan pokok sama, tandanya bagi, maka pangkat dikurang. Ini sifat perpangkatan yang kedua. Berarti 12 dikurang minus 2. Min ketemu min jadinya plus. Maka jawabannya 2 pangkat 14. Kemudian soal yang ketiga. Nah, gimana nih? 13 pangkat dalam kurung 5 pangkat 4 ditambah 12 dalam kurung 5 pangkat 4. Nah, yang di dalam kurung ini sama ya, sama-sama 5 pangkat 4. Nah, berarti tambahkan aja angka yang di depan kurungnya. Berarti 13 tambah 12 kan 25. 5 pangkat 4-nya ditulis sekali aja. Kenapa bisa begitu ya Ustazah? Ustazah ilustrasikan ya. Kan waktu di kelas 7 atau 8 sudah belajar yang namanya aljabar, ya kan? Aljabar itu kalau misalnya 2x ditambah 3x, ya kan? Hasilnya sama dengan 5x. Ya kan? 2 ditambah 3, 5. X-nya cukup ditulis sekali. Nah, sama dengan ini. Anggap aja 5 pangkat 4 itu adalah si X. Berarti kalau 13x ditambah 12x kan hasilnya 25x. Cuman di sini diganti X-nya dengan 5 pangkat 4. Nah, kemudian gimana saja cara menyelesaikannya? 25 itu kan bilangan kuadrat dari 5 pangkat 2.
Jadi dirubah dulu jadi 5 pangkat 2 dalam kurung 5 pangkat 4. Nah, kalau 5 pangkat 2 dalam kurung 5 pangkat 4 itu tandanya berarti kali ya. Nah, kalau kali bilangan pokoknya sama berarti pangkat ditambah. 2 tambah 4, 6. Jadi jawabannya 5 pangkat 6. Mudah-mudahan untuk soal pertama ini anak-anak saja paham ya. Oke. Selanjutnya soal kedua. Nyatakan bentuk pangkat berikut dalam bentuk pangkat positif. Nah, yang pertama, X, Y pangkat minus 2. Oke, di sini yang negatif adalah Y-nya ya. Y pangkatnya minus 2. Si X-nya sudah positif, berarti kalau si X-nya sudah positif, nggak usah dipindah-pindah. Biarkan posisinya berada di atas. Nah, kemudian karena Y pangkat minus 2 ini negatif, supaya positif, maka kita letakkan di bawah. Jadinya per Y pangkat 2. Yang berikutnya, A pangkat 2, B min 2, C min 2. Ya, B pangkat minus 2, C pangkat minus 2. Kita rubah lagi jadi pangkat positif, karena A pangkat 2 sudah positif, berarti posisinya tetap di atas. Nggak usah dipindah-pindah. Nah, yang dipindah adalah B pangkat minus 2 dan C pangkat minus 2. Karena nilainya negatif, supaya positif, turunkan ke bawah. Jadinya B pangkat 2, C pangkat 2. Kemudian yang ketiga, masih sama ya caranya. P pangkat minus 4 kali Q pangkat 2 per R pangkat minus 3. Sama dengan, kita tadi disuruh merubah pangkat negatif jadi positif kan? Di situ yang positif adalah Q pangkat 2. Nah, berarti Q pangkat 2 posisinya tetap di atas. Jangan dipindah-pindah. Karena kalau pian pindah, nanti Q-nya menjadi pangkat minus 2. Nah, kemudian di situ yang diletakkan di atas itu adalah R pangkat minus 3, ya kan? Awalnya di bawah, dia negatif, supaya jadi positif, naikkan ke atas, maka jadi R pangkat 3. Per, nah si P itu kan pangkat minus 4. Nah, dia awalnya posisinya di atas. Supaya dia positif, maka turunkan ke bawah. Jadi, jawabannya adalah Q pangkat 2, R pangkat 3 per P pangkat 4. Oke, selanjutnya yang keempat, bagian D. Pangkatnya 2 kali ya. A pangkat 3 per B pangkat minus 2, kemudian di luar kurungnya juga berpangkat 4. Nah, ini masuk, jangan lupa sifat perpangkatan nomor 3 ya. Kalau pangkatnya 2 kali, maka pangkat dikalikan. Kalikan aja. A pangkat 3 kali 4, terus yang B-nya dikali minus 2 kali 4. Jadinya yang di atas A pangkat 12, yang di bawah B pangkat minus 8. Supaya positif gimana? Karena A pangkat 12-nya sudah positif, berarti A pangkat 12 posisinya tetap di atas ya. Kemudian B pangkat minus 8-nya, supaya positif naikkan ke atas. Jadi posisinya sejajar dengan A pangkat 12. Maka jawabannya adalah A pangkat 12, B pangkat 8. Contoh soal yang ketiga. Sekarang kita sudah mulai masuk hitungan. Hasil dari 2 pangkat minus 1 ditambah 3 pangkat minus 1 itu sama dengan berapa? Perhatikan. 2 pangkat minus 1. Ini adalah bilangan berpangkat negatif. Berarti kalau kita rubah supaya pangkat negatif 1-nya jadi positif, turunkan ke bawah kan? Jadinya 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berarti 2 aja. Makanya jadinya 1 per 2. Kemudian ditambah 3 pangkat minus 1 sama jadinya 1 per 3. Nah, kemudian 1 per 2 ditambah 1 per 3, kita balik ke pelajaran SD. Kalau menjumlahkan pecahan, maka harus disamakan penyebut. Jadi penyebutnya disamakan 6 ya. 6 bagi 2, ya kan? Bagi 2 adalah 3. Kemudian 3 dikalikan 1, maka hasilnya 3. Jadinya 3 per 6. Kemudian yang satunya lagi ditambah 6 dibagi 3, itu 2. 2 dikali 1, 2. Maka jawabannya 2 per 6. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, tinggal tambahkan bagian pembilangnya. 3 tambah 2 sama dengan 5 per 6. Oke. Soal keempat. Hasil dari 5 per 3 pangkat 2 dikurang 3 per 2 pangkat minus 3. Oke, langsung saja. 5 berarti pangkat 2, kemudian 3-nya juga pangkat 2. Kemudian yang
satunya lagi 3 pangkat minus 3 dan per 2 pangkat minus 3. Nah, kemudian dihitung 5 pangkat 2 itu 25, 3 pangkat 2 itu 9, jadinya 25 per 9. Kemudian 3 pangkat minus 3 dengan 2 pangkat minus 3 itu kan pangkatnya negatif. Kalau pangkat negatif kita agak sulit menghitung, jadi rubah dulu jadi pangkat positif. Gimana cara merubahnya? Tinggal tukar posisi aja. Yang 2 pangkat minus 3 naikkan ke atas, jadinya 2 pangkat 3, ya kan? 3 pangkat minus 3 turunkan ke bawah, jadinya 3 pangkat 3. Otomatis hasilnya 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 3, 27. Nah, jadinya 25 per 9 dikurang 8 per 27. Nah, sama kayak soal nomor 3 tadi, kalau penjumlahan atau pengurangan pecahan, harus disamakan penyebut dulu kan? Nah, jadi samakan penyebutnya, kita cari KPK dari 9 dan 27 itu adalah 27 ya. 27 berarti 27 bagi 9 itu adalah 3, kemudian 3-nya kalikan dengan 25 hasilnya 75, dan jadinya 75 per 27. Kemudian yang bagian satunya 27 dibagi 27 itu 1, 1 kali 8 makanya 8. Nah, kalau sudah sama penyebutnya 75 kurang 8, jawabannya 67 per 27. 67 per 27 ini tidak bisa dikecilkan lagi ya. Kalau seandainya bisa dikecilkan lagi, kita sederhanakan ke bentuk yang paling sederhana. Soal terakhir, soal kelima, hasil dari 25 pangkat setengah dikali 8 pangkat 4 per 3. Nah, ini seperti yang Ustazah contohkan terakhir tadi, yaitu tentang bilangan berpangkat pecahan. Jadi kalau ketemu bilangan berpangkat pecahan, maka kita kerjakan dulu yang pertama ya, 25 pangkat setengah, itu kita bikin kurung dulu, kemudian di luarnya kita tulis pangkat setengah, kemudian kita lihat penyebutnya. Penyebutnya adalah 2, ya, atau yang di bawahnya itu adalah 2, maka yang di dalam kurung harus pangkat 2. Angka berapa jika pangkat 2 hasilnya 25? Berarti jawabannya 5, ya kan? Nah, kemudian kalau pangkatnya sudah 2 kali, di dalam ada, di luar ada, maka pangkat dikalikan. 2 dikali setengah, 2-nya coret, sisanya adalah 5 pangkat 1. Berarti 5 pangkat 1 jawabannya adalah 5. Nah, itu untuk yang 25 pangkat setengah. Kemudian, untuk 8 pangkat 4 per 3, caranya juga sama. Bikin kurung dulu, kemudian di luarnya kita tulis pangkat 4 per 3. Nah, kemudian kita lihat bawahnya atau penyebutnya ternyata angka 3. Berarti yang di dalam kurung harus pangkat 3. Angka berapa jika pangkat 3 hasilnya 8? Itu adalah 2. 2 pangkat 3, 8 kan? Nah, setelah itu kalikan deh, 3 dikali 4 per 3, otomatis 3-nya dicoret. Sisanya adalah 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 itu adalah 16, berarti 5 dikali 16 sama dengan 80. Oke, gimana anak-anak Ustazah? Mudahan paham ya atas penjelasan Ustazah. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang belum jelas dari yang Ustazah sampaikan, sampaikan aja di grup matematika kita ya. Nah, kemudian untuk tugasnya akan Ustazah share di Google Classroom ya. Jadi dipantau terus ya, dan Ustazah harapkan anak-anak Ustazah bisa mengerjakan. Nah, ini nanti latihan yang akan Ustazah berikan, nanti akan Ustazah share juga di Google Classroom kita. Selamat mengerjakannya anak-anak Ustazah. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.